Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Golfin Tofler. Kali ini kita lagi di Ijen ya, hutan. Jadi ini hutan Ijen. Aduh, overexposure deh ini gambar gue. Ya. Jadi emang agak repot, cahaya mataharinya berubah-berubah. Nggak apa-apa ya, gue agak overexposure dikit ya. Jadi teman-teman, gue tuh sedang extend dari tripnya antara trip kita Resin Indonesia sama Fuji Shop gitu. Jadi thanks to Fuji Shop semua tripnya bisa terlaksana. Terus gue juga dipinjemin sama Fuji Indonesia sama Fuji Shop itu XH2S. Jadi adalah line up terbarunya Fuji Shop, line up terbarunya Fuji Film gitu. Eh, itu untuk birding. Nah, gua tuh udah sebenarnya udah make lama ya, karena udah beberapa kali eh, apa pakai si kamera ini, tapi baru sempat bikin reviewnya sekarang karena kesibukan tertentu lah ya. Nah terus gue mau cerita dulu. Eh, Mungkin teman-teman udah banyak review di luaran sana yang ngetes soal kamera ini, tapi gue dalam beberapa hari ini ya, mungkin udah semingguan kali ya pegang kamera ini, itu ngerasain banyak banget hal-hal yang menurut gue wow gitu loh. Jadi gue biasanya pakai XT3, XT4, terus sekarang pakai si XH2S ini bener-bener ngerasa apa ya, diuntungkan banget sih. Jadi buat buat khususnya buat mereka yang motonya action kayak misalkan motosport, moto birding ya terutama ya. Jadi kalau misalkan gue pribadi sih gue ngerasa happy banget karena pertama ya itu kan yang ditonjolin autofokusnya, karena memang autofokusnya tuh bagus banget. Terus habis itu dia didukung juga sama storage-nya CFB juga kenceng banget nih. Jadi kalau misalkan lo mau thread itu pakai shutter speed 40 fps pun masih kekejar untuk writingnya, dan lu masih bisa cepet gitu loh. Biasanya kan kalau misalkan kamera sebelumnya nih, kalau misalkan pakai kita terlalu cepat fps-nya, dia masih mikir tuh abis itu. Nah ini bener-bener nggak ada lag-nya pakai si CF Express ini ya. Nah terus itu penting. Terus abis itu autofokusnya gue udah coba locknya, dia ada animal lock sama bird ya, bird eye. Nah ini benar-benar benar-benar apa ya, benar-benarnya benar-benar enak gitu loh. Bahkan kemarin tuh apa ya, gue coba beberapa video karena sorry gue lupa bawa, aduh ini kesalahan gue. Jadi karena kabelnya tuh HDMI gede tuh, HDMI harusnya yang gue punya tuh cuma micro HDMI tuh, HDMI gitu. Jadi gue nggak bisa record screen-nya. Tapi kemarin gue ada ngerekam layarnya pas lagi ngerekam ya, nggak pas lagi moto gitu. Jadi rekamannya bener-bener si apa, autofokusnya itu ngelok ke mata gitu loh. Dan bahkan untuk burung-burung kecil ya gitu. Tapi memang kalau udah terlalu jauh ya nggak akan kebaca kalau burungnya kecil banget. Tapi pergerakannya kebaca gitu, karena yang gua rasain bahkan dia tuh baca objek yang bergeraknya bagus banget. Karena even objek yang misalkan gini nih, ada burung kemarin tuh, ada burung apa ya, burung merak ya, burung merak ini, ada pohon, dia berdiri di belakangnya pohon. Nah terus si burung meraknya terbang lewat pohon, set itu masih kekejar autofokusnya gitu loh. Jadi masih dapet di belakangnya situ. Bahkan dia ngikutin tracking gitu sampai sampai ujung. Nah gitu. Jadi buat gua ini sih mewah banget ya. Maksudnya fitur ini tuh buat orang yang suka moto burung itu mewah banget gitu. Jadi terus habis itu, karena kan selama ini kita susahnya itu kalau misalkan kita moto terus tiba-tiba ada pohon, dia ngeloknya ke pohon. Nah itu problemnya tuh. Apalagi kayak burung kan, kadang-kadang kita nggak bisa milih tempat yang clear gitu kan. Kadang-kadang ada foregroundnya, kadang-kadang backgroundnya sibuk, kadang-kadang foregroundnya goyang-goyang, kadang-kadang backgroundnya goyang-goyang gitu. Itu sangat membantu sekali sih. Terus performa autofokusnya pas backlight juga oke gitu. Jadi biasanya tuh problem
kamera itu kalau kita moto lagi backlight gitu. Jadi backlight itu agak repot. Kenapa? Karena autofocus kan kontrasnya rendah kalau lagi backlight itu karena kita ada di area shadow semua ya. Jadi pas autofocus tuh agak susah. Itu semua kamera pasti gitu. Nah, yang ini gue merasakan sangat happy sekali. Ada beberapa kesalahan tapi sangat kecil banget gitu, dan ini wajar banget di semua kamera. Buat gue dari sisi autofocus sebagai fotografer ya, itu dimanjain banget beneran. Aduh, autofocus tuh bukan problem lagi ya. Nah terus abis itu kalau ngomongin autofocusnya lagi, kita buat moto orang udah pasti bagus, dan dia kan ada macam-macam nih, ada buat kereta, ada buat mobil dan lain-lain ya. Cuma buat gue itu nggak kepake ya. Jadi yang kepake cuma animal, orang sama bird ya, itu paling kepake banget gitu. Terus abis itu teman-teman setelah dari sisi autofocus, gue pengen ngomongin masalah IBIS ya, internal body stabilizer ya. Jadi dia kan sampai 7 stop ya, 7 stop katanya ya. Dia 7 stop gitu, dan gue merasakan kalau misalkan 7 stop itu bener-bener nyaman banget karena ya gue ada kalanya kita motret kemarin itu di Baluran itu autofocus si udah sore banget, jam 5 di sini udah mulai gelap gitu, jam 5 ada lighting sedikit gitu, tapi udah karena kita di shadow hutan gitu ya, jadi itu bener-bener udah gelap banget, dan gue mau coba nih ibisnya nih. Jadi gue nggak mau push ISO karena kebetulan burungnya diam gitu. Jadi gue pakai speed 1/50. Gue ada coba 2 kali 1/50, 1/40 ya. Tapi kalau nanti hasilnya gue kasih lihat ya. Yang blur kalau gara-gara burungnya goyang gitu. Jadi blurnya gara-gara burungnya goyang, kan kalau burung juga movement kan karena bukan batu dia gitu. Jadi karena dia goyang ngeblur gitu. Tapi kalau misalkan burungnya pas lagi stay, lagi diem, itu tajam, fokus, gila. Itu gue kaget juga. Apalagi gue pakainya 100-400 sama TC 1,4. Jadi mungkin ekuivalennya lensanya jadi 580 mili atau sekitar kalau di full frame mungkin 800 milian ya, 800 sekian, 800 to 900 lah gitu. Jadi itu buat gue sih mewah juga ya. Karena bodinya enteng, nggak terlalu berat. Bodinya enteng, lensanya enteng, pakai TC juga dapat 900 mili. Itu enak banget. Bisa dapat shutter speed 1/50, dan itu bukan cuma gue doang. Peserta gue juga nyobain, gue kasih coba kan. Karena orang berpikir itu gara-gara tangan lu aja yang masih kuat gitu loh. Nah tapi ini gue coba ke cewek, terus dia pakai juga dan dapet tajam juga gitu loh. Jadi emang bener-bener ya, image stabilizernya body stabilizernya itu buat gue sih udah tidak diragukan lagi lah ya. Nah terus dari stabilizernya mungkin juga karena dibantu dari itunya ya, dari lensanya ya. Jadi kan lensanya nih ada 100-400, ini ada ibisnya. Jadi si body sama lensanya juga nambah bikin jadi lebih bagus hasilnya ya. Gitu. Terus abis itu teman-teman, kita mau bahas masalah bukan fitur ya, ergonomik. Ergonomik udah oke sih menurut gua. Dia sama kayak XS10, di genggamnya udah nggak usah pakai grip-gripan lagi, udah oke banget. Terus abis itu buat gua ini bener-bener fiturnya sangat oke banget. Kenapa teman-teman? Fitur tombol-tombolnya banyak pertama, terus abis itu di luar semua kayak DSLR. Jadi gue tuh sebenarnya waktu pakai mirrorless tuh gue sangat merindukan era-era DSLR. Kenapa? Karena DSLR tuh semuanya di luar, bisa otak-atik di luar ya. Jadi ini mirip kayak GFX 50 S2 yang di luar semua, GFX 100 juga di luar semua. Jadi bener-bener itu cepet kita buat nyetingnya, ganti ISO dan lain-lain gitu loh. Nah, yang gue suka dari si 100-400 dari si XS100 ini,
teman-teman, kalau misalkan lo lihat di sini, bisa nggak ya? Ya nggak tahu kelihatan atau nggak, tapi nanti gue bakalan sharing. Nah, di depan tombol on off-nya sini ada tombol record gitu loh. Jadi ini gue baru merasakan nikmat banget. Jadi begitu lo mau foto, cekrek, udah bosen, lo nggak usah ganti mode video, lo langsung record aja. Jadi dia akan masuk ke settingannya video gitu. Kalau misalkan lo pakai F-Log, di mode videonya dia akan langsung masuk ke F-Log-nya. Begitu lo pakai film simulation, dia akan masuk film simulation. Dan begitu lo pakai slow motion, full HD recording full high speed recording yang 120 fps 4K, dia langsung masuk ke videonya, jadi langsung slow motion gitu. Dan itu enak banget. Jadi gua akan tempelin beberapa sampel videonya ya. Gue banyak banget kemarin ambil video itu sampai kalap bener-bener, karena tempatnya oke, burungnya main-main di sana terus gitu. Jadi ya gitulah, filenya banyak banget hasilnya gitu. Jadi itu dari sisi ergonomis. Nah terus dari sisi untuk ada lagi nih tombol yang C1, C2, C3 sampai C7 ini menurut gue sangat bermanfaat banget. Tapi ini akan gue bahas belakangan karena akan panjang ya. Kenapa ini bermanfaat? Karena kalau dulu C1, C2, C3 yang di tombol quick itu cuma bisa atur paling cuma bisa atur highlight, shadow, kontras, color, film simulation gitu ya. Nah ini bisa sampai atur mode, jadi bisa pakai aperture priority, bisa pakai speed priority, dan ini sangat bermanfaat banget buat kita selama kita yang, maksudnya gua yang moto birding kayak gini, itu sangat dimanjain banget sama fitur ini gitu. Jadi dan fitur PSAM-nya masih ada. Kalaupun lu bingung gitu ya, lu bisa balikin langsung ke PSAM gitu. Jadi bisa pakai manual, bisa pakai aperture priority yang default bawaannya dari Fujifilm-nya gitu. Nah, nah untuk tombol ini kita akan bahas belakangan teman-teman ya. Terus habis itu yang karena baterainya gede, ini nyaman banget kalau gue birding setengah hari baru habis. Karena motonya banyak, misalkan ngekernya banyak, itu jalan-jalan. Dan ini buat gue pribadi happy banget karena ini baru pertama. Gue kan biasanya pakai yang 126 kan. Yang 126 kan itu aduh ampun ya, gue sampai sedia 8 gitu. Kalau ini mungkin seharian 2 cukup deh. Satu-satunya yang nggak gue happy adalah layarnya. Jadi kalau gue tuh pencinta layar X-T3 ya. Jadi layar X-T3 itu gue happy banget. Kenapa? Karena dia bisa di tilt ke atas. Karena kalau misalkan kita moto kayak gini, kalau ini kan dia kalau lo moto ke samping, dia di samping kayak gini kan, kita ngelihatnya agak nyamping gitu. Dan itu agak bikin pusing sih ya. Cuma overall kalau gue coba, karena kebiasaan ya, jadi gue coba mungkin gue aja nggak biasa gitu, tapi memang harus ada pembiasaan lagi. Cuma kalau buat gue pribadi, layar X-T3 itu is the best ya. X-T3 terus layarnya mungkin kayak XT100 itu layar enak tuh, sama GFX 50S2 itu enak banget gitu. Jadi buat gue sih paling enak layar itu gitu. Cuma kan siapa saya kan ya, jadi terima aja, udah dikasih autofocus bagus aja gue udah happy banget gitu loh. Terus habis itu masalah panas ya, karena foto gue nggak merasakan masalah panas, karena memang katanya si kamera X-T2S ini lebih tahan panas ya gitu. Jadi itu no problem gitu. Dan yang gue suka lagi, si 120 fps-nya itu kita bisa unlimited, bisa dimin aja terus kita pantengin aja terus, paling videonya jadi panjang sih gitu. Jadi nggak ada limitnya, lu moto cuma bisa berapa detik sekian detik gitu ya gitu. Terus habis itu, nah tombol FN-nya kan seperti gue bilang tadi, ini banyak, jadi ini enak banget. Dan nah high ISO, gue akan bahas high ISO. Jadi untuk birding ini teman-teman, mungkin banyak, kemarin gue ada sharing foto, terus banyak kenapa ISO-nya 6400, kenapa ISO-nya 12000 gitu. Karena
yang kita butuhkan di birding ini adalah freeze moment. Jadi kita butuh shutter speednya kenceng, kita butuh sekitar 1/2000, 1/1600 ya, 1/1600. Nah, kita butuh freeze-nya biar si momennya biar si itunya freeze, dan ISO-nya ya ISO akan selalu jadi hal yang kita korbankan gitu. ISO-nya akan kita korbankan, bisa 6400, bisa 3200, bisa 12000 gitu. Karena ngejar itu shutter speed tadi. Sedangkan bukaan kalau misalkan gua pakai 100-400 ini pakai TC, dia mentok di 8 gitu. Kalau pakai 600 di paling ujungnya dia mentok di 8. Ya mau nggak mau ISO yang dikorbankan, tapi gua akan kasih lihat beberapa foto pakai ISO 6400 yang oke banget ya. Gue sih happy banget karena dengan performanya ya. Ya jadi gue juga ada shoot pagi-pagi, subuh-subuh, itu burung merak ya. Itu wah itu ya lu bisa lihat sendiri lah nanti ya. Gue akan post si SEOC-nya dan juga hasil post pro-nya ya. Oke. Terus abis itu nggak ada lagi sih ya. Buat gue XH2S ini almost perfect in every way, kecuali layarnya ya. Gue suka layar X3 ya. Mudah-mudahan nanti XT5 semua layar fiturnya sama kayak XH2S, terus layarnya lebih kayak XT3 ya. Gitu. Itu sih impian gue banget gitu ya. Jadi karena lebih strong buat gue, nggak ringkih ya, walaupun emang nggak bisa buat selfie, tapi gua kayaknya nggak butuh selfie-selfiean gitu. Jadi buat gua layar itu penting banget. Dan terus abis itu apa lagi ya, udah sih cuma itu doang ya. Maksudnya dibandingkan dengan kamera-kamera sekelasnya yang pakai stack sensor juga flagship, buat gua ini sih the best banget. Kenapa? Harganya hampir setengahnya, lebih dari setengahnya. Kualitinya, autofokusnya sama, kualitinya sama, tajamnya juga oke gitu loh. Dan di video nanti gue akan set, ada video yang pakai ISO-nya 10.000, ada video yang pakai ISO-nya 6400, dan itu masih bening banget ya gitu. Jadi segitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada kritik dan saran langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti gue akan update lagi soal XH2S ini. Segitu aja, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan untuk trip yang kali ini, thank you Fuji Shop, thank you Fujifilm ID. Untuk pinjamannya gue udah dikasih ngerasain kamera bagus ini ya, gokil ya. Mudah-mudahan sering-sering dipinjemin kayak gini ya kalau birding ya. Oke, segitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya.